Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat kalian yang udah ngeklik video ini, mungkin dari link, thumbnail, atau dari apapun itu. Saya ucapkan terima kasih terutama buat kalian yang bisa stay sampai akhir video. Ya, teman dulu, perkenalkan nama saya Muhammad Kai Zaki. Saya mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro, jurusan Rekayasa Perancangan Mekanik. Hari ini, seperti part-part sebelumnya, kita bakal membahas tentang codingan lagi, di mana kita punya ilustrasi berikut. Ada seorang pemuda atau mbak-mbak yang sedang di toko vape dan ada orang kedua itu mas-mas sebagai penjual vape. Kita ibaratkan saja kalau mbak-mbak ini sedang membeli vape kayak mas-mas nanya kalau ada yang bisa saya bantu, lalu mbak-mbak ini kayak sekarang mau beli vape. Tapi sebelum membeli vape pasti masih nanya umurnya mbak ini berapa. Kalau misalkan umur mbak ini menjawab di bawah 18 tahun, kemungkinan mas-mas ini bakalan melarang untuk mbaknya membeli vape karena umurnya masih belum diperbolehkan untuk merokok gitu ya, atau vape. Tapi kalau misalkan umur mbak ini adalah sekitar 21, 25 atau 20-an, karena di atas 18 tahun, maka mas ini memperbolehkan untuk membeli vape tersebut. Itu ilustrasi singkatnya. Oke, sekarang kita langsung aja ke codingannya di Scratch. Biasanya kita mulai dengan tanda ini. Ketika kita klik bendera hijau. Nah, teman-teman, kita punya yang namanya ini. Kita misalkan aja kalau kita ini ngasih operator atau ngasih tentang ini 50 sama dengan 50. Kalau kita klik ini, dia bakalan mengatakan true. Tapi kalau kita kasih 49, ketika kita klik bendera hijau, dia mengatakan false. Begitu juga dengan tanda yang lainnya, kurang besar atau lebih besar atau kurang dari. Kalau kita misalkan menggunakan ini, kita tulis mau dengan 13, kemudian dia bakalan bahas true. Kalau misalnya kita tulis lebih dari 51 atau 50, dalam satu ya, dia mengatakan false. Begitu juga dengan yang ini. Kalau kita klik 12, kemudian dia bakal membahas false karena salah ya. Kalau misalnya kita ganti dengan kata 70, kemudian dia bakal membahas dengan true. Nah, inilah yang disebut sebagai boolean atau tipe data boolean. Jadi boolean ini adalah tipe data yang paling standar yang hanya dinyatakan kebenaran, yang menyatakan kebenaran antara true dan false. Jadi maksudnya gitu ya. Terus boolean itu punya tipe-tipe kombinasi tersendiri. Atau kalau kita sebutnya adalah operator logikanya. Ada and, ada or, dan juga ada not. Nah, fungsinya apa sih? Ketika kita klik not, berarti ini udah kebalikan ya. Contohnya, kalau misalkan ini kan berarti false. 49 itu nggak sama dengan 50. Ketika klik ini, dia bakal mengatakan false. Jadi kalau kita kasih not, maka ini bakal mengatakan true. Kenapa? Karena bukan, berarti artinya kebalikan ya gitu. Lalu n itu apa? N itu adalah perumpamaan antara dua dari tipe boolean. Kalau menggunakan n, nanti kita punya dua dan sebagainya. Ini disebut sebagai tipe data atau tipe boolean. Dia menyatakan tentang true dan false. Nah, di Python sendiri juga sama. Ini kita buka Python. Di Python, kita tinggal klik aja. Misalkan kita mau tag print. Lalu kita buka kurung. Kalau misalnya kita mau menjumlahkan seperti video sebelumnya, misalkan 11 ditambah 12, maka kalau kita klik ini, kita bakalan muncul hasilnya 23. Nah, hanya pertambahan biasa. Nah, multiple boolean berarti kita katakan dengan cara, misalnya kita mau sama dengan atau setara dengan, kita sama dengannya 2. Jadi, dia bakal membahas tentang false. Kenapa salah? Karena 11 bukan sama dengan 12. Jadi, untuk bagaimana supaya dia true, kita klik aja 12 sama dengan atau setara dengan 12. Maka dia akan menjadi true. Gitu teman-teman. Bentar, awal kan saya kayaknya kurang terang.
Oke, apakah bisa sudah terang? Oke, sudah terang ya teman-teman. Oke, lanjut. Nah, untuk tipe data selanjutnya itu ada kurang dari. Kalau kita klik kurang dari, misalkan kita klik mulai, itu kemungkinan bilang false. Karena apa? Karena 12 itu setara ya. Kalau kita klik 11, maka dia bakal mengatakan true karena benar. Begitupun sebaliknya kalau kita ganti dengan tanda lebih besar, maka dia bakal mengatakan dengan false karena 11 itu kurang dari 12. Kalau kita klik 13, maka ketika kita mulai dia bakalan mengatakan true. Nah, sekarang kita bakal mengkombinasikan dengan and true or not. Sebelumnya kita bakal menggunakan variabel. Nah, variabel ini mungkin kita bakalan coba untuk buat sendiri. Itu kalau misalnya kita mau buat pesta, berarti kita membutuhkan variabel hadirin. Kita tambahkan aja hadirin. Sebelumnya yang ini kita hapus dulu. Nah, dengan begitu kita punya variabel hadirin. Nah, gimana cara kita menggunakan variabel hadirin? Itu dengan cara kita klik set, lalu variabelnya kita ganti ke hadirin. Ini kita misalkan hadirinnya adalah 25. Jadi di sebuah acara, misalnya kita membuat acara, hadirinnya itu adalah 25. Lalu operatornya itu kita mau yaitu mengatakan kalau kita kasih operator dulu, operatornya itu misalkan lebih 50 ya. Nah, ketika klik benda hijau, dia bakal mengatakan false. Kenapa? Karena hadirnya itu 25, itu kurang dari 50. Kalau kita klik 50, maka dia bakal mengatakan 51. Dia bakal mengatakan true, karena 51 lebih dari 50 hadirin. Nah, gimana caranya supaya kita ini lebih interaktif? Karena kita kasih 25 lagi. Ini kita bisa menggunakan variabel ini, or. Or itu digunakan ketika kita mau dia itu tetap benar, tapi menggunakan pemisahan atau. Jadi kita bisa untuk ini, buat lagi yang kurang dari 50 dengan variabel yang sama, yaitu hadirin. Nah, kalau kita masukkan ini ke sini, ini juga masuk ke sini, ini kita drag ke ini, nanti kalau kita punya hadirin 25 dan kita klik benda hijau, dia bakal mengatakan true. Kenapa? Karena ini sebenarnya masuknya ke sini, tapi karena ini adalah salah, jadi ini nggak masuk. Dia bakal mengambil data yang ini. Begitupun di Python, itu juga sama. Ketika kita punya variabel, di Python kita punya variabel, misalkan variabelnya adalah usia produktif. Usia produktif. Ya. Dengan misalkan 16 tahun atau 17 tahun ya, 17 tahun. Maka kalau kita coba untuk menampilkan ya, print. Misalkan kita mau ngasih variabel ini usia produktif itu sama dengan 17, atau mungkin kita kasih ini kurang dari 18,
itu sama dengan masih udah. Ketika kita klik ini mulai, error teman-teman. Karena ini nggak ada spasi. Klik ini, maka hasilnya true. Hasilnya true. Nah, ketika kita ganti kata simbol ini dengan simbol lebih besar, maka ini hasilnya adalah false. Kenapa? Karena salah. Kalau kita mengasih tanda or atau variabel usia produktif, kurang dari 17, mungkin 20. Nah, ya kan? Bener ya, 17. Kurang dari sama dengan 17. Atau 17 lah ya. Misalkan ini kita ganti sebagai 16. Kalau kita mulai, ini adalah true. Kenapa true? Padahal ini kan lebih dari 18. Ini kan kurang dari 18. Itu karena ini ada variabel yang or ini, variabel kedua itu kurang dari 17. Maka hasilnya adalah true. Nah, kita melakukan kombinasi dari penggunaan if dan juga else. Nah, sini kita ada penggunaan if. If itu artinya suatu keadaan. Ketika keadaannya misalkan hadirnya 50, maka kita bisa mengatakan selamat datang. Dan kita setting dulu kalau misalkan ini adalah 51. Nah, ketika kalau misalkan hadirnya ini kurang dari 50, kita adalah 49. Maka yang terjadi ketika kita klik kuda hijau, ini tidak akan terjadi apa-apa. Karena apa? Karena tidak masuk ke dalam kodenya. Karena ini kurang dari 50. Kalau kita menggunakan or, kita klik ke bawah, dia akan tetap menggunakan mengucapkan selamat datang. Karena apa? Karena dia tetap mengaktifkan kode yang kedua. Teman-teman. Nah, sekarang gimana caranya kita tetap mengucapkan sesuatu padahal datanya kurang, misalkan. Contoh kayak gini, kita variabel dulu. Itu kita bisa menggunakan else atau ini. Jadi ketika ini datanya kurang, kita bisa tetap mengucapkan sesuatu dengan cara menggunakan else. Jadi kalau ketika jika hadirinnya lebih dari 50, maka kita akan mengucapkan selamat datang. Tapi jika kurang, mungkin kita bisa mengucapkan ya, maaf, anggotanya kurang gitu ya. Nah, kita klik ini, maka hadirnya di bak kucing ini bakal menggunakan maaf anggota Anda kurang. Padahal di sini kalau misalkan ini hadirnya kita setel ke 70 misalkan, kita klik ini, dia bakal mengucapkan selamat datang. Jadi ini adalah if itu ketika data yang mencukupi, maka dia akan menghasilkan selamat datang. Jika datanya tidak mencukupi, maka dia akan mengucapkan kata yang sebaliknya, yaitu maaf anggota Anda kurang. Nah, sekarang kita bakal menggunakan pattern-nya. Kita bakal menggunakan usia produktif ini juga, itu dengan cara menggunakan pemisahan if-nya. Kita hapus dulu. Lalu kita coba untuk if.
if jika usia notif itu kurang dari 20. Ini kita kasih ini namanya tick 2 supaya dia bisa turun ke bawah. Tapi kalau misalkan usianya kurang di atas dari 70, di atas dari 20, itu kita bisa nambahkan else. Lebih dari 21 lah ya. Maka kita kasih ini enter. Mau dia itu mengucapkan usia siap kerja dengan katakan kita kasih tanda petik dia. Kalau tidak ada tanda petik dia bakal menjadi variabel. Sip. Jika kita klik ini, dia bakal mengucapkan, wih, ada error teman. Sebentar, kita errornya itu jadi kita print oke aja, kita print oke. Oh, ini kayak ada kesalahan. Masih error teman-teman. Coba kita hapus dulu ke error dari sini. Oke, ini error dari sini teman. Oh, aku tahu. Sorry. Nah, untuk else itu sebenarnya kita nggak perlu nambahin ini, karena dia bakalan otomatis menyesuaikan dari yang lebih atau yang nggak ada di dalam fungsi ini. Jadi ketika kita klik mulai, dia bakal mengucapkan produktif. Walaupun ini kita ganti sebagai 21, maka dia bakal mengatakan tidak produktif. Jadi else itu adalah fungsi dari selain data yang kita berikan. Intinya gitu teman-teman. Nah, di sini juga ada namanya elif. Elif itu apa? Elif itu adalah singkatan dari if, else di dalam if gitu. Disingkatnya elif. Sekarang kita tulis. Nah, sorry. Produktif. Sama dengan 20 ya. Jam 22. Maka siap
kita kasih tanda petik supaya dia bisa menjadi. Oke. Ketika kita mulai, bakalan karena yang tidak ada data, kalau misalnya kita kasih 22, dia bakalan tetap sebagai siap kerja. Dia begini teman. Sekarang kita bakal membahas tentang yang namanya gambar dan flowcard. Nah, untuk membuat flowcard, kita membutuhkan website bernama Draw.io. Di sini kita tinggal klik aja start. Ini gratis teman-teman. Kalian klik aja Draw.io di Google. Kita masuk website-nya, kalian tinggal klik aja start. Nanti dia bakal muncul loading screen dulu. Jadi itu sebenarnya buat kayak buat peta konsep lah gitu. Atau kita menyebutnya sebagai mempermudah kita dalam pengodingan. Nah, kita misalkan aja kita mau membuat program tentang yang masalah dia itu masalah apa namanya ilustrasi tadi, yaitu membeli HP. Jadi kita tinggal ya, misalkan ada ini, itu ketika mau membeli HP, kita klik start dulu, tinggal start diklik, kita tinggal klik bawahnya, dan kita mau bulat, terbalik sebenarnya, jadi bulat, nggak apa, ini sebagai trapesium lah ya, ini kita klik untuk beli HP. Lalu kita klik lagi, dia bakal mengatakan umur. Ketika umurnya itu kurang cukup, maka ditolak. Ketika umurnya nggak cukup, maka bakal ditolak lagi. Ketika umurnya cukup, bakalan diperbolehkan. Ini teman-teman, untuk ilustrasi dari gambaran yang pertama tadi. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk yang namanya membuat project. Kita bakalan coba untuk mengimplementasikan gambar kita. Nah, kita bakal coba untuk kita ulang dulu. Kita bakal coba untuk membuat proyek sederhana dari menghitung temperatur. Kita bisa mulai dengan membuat bangun sharing kareng. Kita kayak untuk memulai start, kita memulai. Lalu kita ke atas sedikit. Lalu untuk mendapatkan temperaturnya kita membutuhkan kotak kali ya. Kotak. Lalu kalau temperaturnya lagi kita pakai belah ketupat. Temperatur itu kurang dari 20, maka kalau ketika ini kurang dari 20 derajat ya, maka kita nyalakan pemanas. Lalu ketika di atas dari kita menggunakan ini, ketika menggunakan temperatur yang di atas temperatur itu di atas ada
temperaturnya di atas 25 atau sama dengan 25 itu adalah suhu yang stabil. Oke. Oke. Tapi kalau misalkan temperaturnya itu lebih dari 25 derajat, lebih dari 25 derajat, maka kita harus menyalakan pendingin. Kita lihat tanda-tandanya. Nyalakan pendingin. Nah ini, bagian ini atau flowcard ini kita bisa langsung save aja dengan cara bisa klik Ctrl S. Nah ini bakalan minta save di Google Drive kalian, jadi kalian harus terhubung dengan Google Drive kalian, sehingga nanti bakalan muncul di galeri atau di data Google Drive kalian. Nah, sekarang kita bakal coba untuk menggunakan Rabbit-nya. Saya akan buka Rabbit. Nah, bisa kita bakalan coba. Oke. Dari bagian ini, dari flowcard kita. Sorry. Kita dapat punya project ini, yaitu kita bakal coba untuk mengidentifikasi dari program yang kita punya. Nah, dapat dilihat bahwa ketika ini diklik start, lalu kita masukkan variabel temperatur, ketika ini lebih dari 20, temperaturnya adalah 26. Kalau di sini, jika temperaturnya itu 20, kurang dari 20, maka itu bakalan menyalakan pemanas. Karena lagi proses dingin, karena kondisinya dingin. Tapi ketika temperaturnya itu lebih dari 19 derajat atau 20 derajat, maka oke. Tapi kalau misalkan temperaturnya ini kurang dari 25 derajat, maka nyalakan pendingin. Kita bakal coba. Klik mulai. Maka kuncinya menghilang. Sebentar kita ganti avatar aja. Oh, terjadi kesalahan teman-teman. Oke, sekarang kita bakal langsung aja ke Python karena sekarang terjadi kesalahan. Kita bakal coba untuk menggunakan dari ini temperatur tadi. Kita bakal coba untuk membuat codingannya, yaitu dengan cara kita buka Python lagi, kita lihat lagi bagiannya. Ini bagian itu yang
kita memulai start, lalu kita get temperatur, maka kita buat dulu variabel atau membuat dari variabel ini. Karena AI kita klik kanannya atau Ctrl Shift I. Untuk membuat codingannya kita klik tools, lalu kita klik yang namanya console, lalu yang namanya file, lalu klik yang namanya main Python. Nah, sini kita untuk membuat codingan ya, kita buat dulu variabel, itu variabel temperatur atau suhu lah, dinamakan suhu. Ketika suhu di kondisi sekarang adalah 23 derajat lah, 2 derajat, maka kemungkinan pertama itu jika suhu itu kurang dari 20 derajat, maka nyalakan panas. Sekarang elif itu bagian dari if. Jika suhu itu lebih atau sama dengan 20, ini kalau boleh tambahkan n suhu kurang dari 25, oke, karena ini suhu yang stabil. Lalu kita kasih else, jika lebih atau tidak ada bagian ini, terus print menggunakan meningkat. Nah, untuk hasil kodenya kita bisa drag ini ke kanan, lalu kita klik run. Bentar, ini ada kesalahan. Oke, kalau misalkan kalian terjadi kesalahan seperti ini, kalian bisa langsung aja minta bantuan AI untuk membenarkan. Jadi AI bakalan membenarkan dari kalian. Jadi salahnya di sini teman. Oh, ini kita menggunakan sama dengan titik 2-nya gini. Nah, salah. Ini kita benarkan. Jadi ketika kita mulai lagi, hasilnya bakalan jadi seperti ini. Oke. Jadi si suhu 23 ini adalah suhu yang standar atau oke. Coba kita mengganti suhunya menjadi 30. Jika kita mulai, ya harus bakal muncul perintah untuk menyalakan pendingin ruangan. Nah, sekarang kita bakalan coba untuk membuat program penggunaan sync atau yaitu project cukup untuk mengendarai atau mengemudi. Jadi kita bakal research dulu
dari berbagai macam negara di Wikipedia yang berapa sih minimal usia untuk mengendarai sebuah mobil gitu ya, motor. Nah, ini kita ada projectnya, itu langsung aja kita ke projectnya, kita identifikasi projectnya. Nah, sini dari data Wikipedia yang tadi itu dapat dijelaskan bahwa ketika kita mau mengendarai di suatu negara, entah itu Amerika, Meksiko, atau India, atau Prancis, kita harus menginput umur kita dulu. Ketika kita mau di Afrika, kalau umur kita 17 tahun atau lebih sama dengan atau lebih dari 17 tahun, kita dapat mengemudi. Tapi kalau di bawahnya, kita tidak bisa mengemudi. Begitupun dengan negara-negara lain. Jadi kalau kalian nggak bisa bahasa Inggris, kalian bisa kontrol A, lalu kalian klik kanan untuk meminta bantuan AI mengganti dengan bahasa Indonesia. Itu bahasa Indonesia. Nah, ini bakalan jadi ini bakal berubah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kita bakal coba untuk memulai programnya. Nah, ini dijelaskan di mana kita akan mengemudi. Kita bakal coba untuk di India. Nah, enter. Berapa usia kita? Nah, usia kita adalah 13 tahun. Oke. Sorry. Di India kita boleh masukkan input datanya dong. Oh ya, untuk India harusnya ada variabel ini yang besar. Jika kita mau mengendarai di India, maka ini harus besar. Usia kita misalkan adalah 13 tahun, maka sini dapat sintek atau mendapat hasil kita tidak bisa mengemudi di India dengan usia 13 tahun. Tapi kalau kita misalkan usia kita adalah 20 tahun di negara yang sama, di India, maka hasilnya adalah kita bisa mengemudi. Karena di sini jelaskan bahwa usia untuk mengemudinya itu adalah minimal 18 tahun di negara India. Nah, sekarang kita bakal coba di aktivitas 3 atau di scratch-nya. Nah, kalau scratch-nya ini tampak sangat-sangat ini ya, sangat-sangat acak-acakan. Kenapa? Karena untuk blok ini mau mempermudah kita dalam menyusun blok, tapi dia menyediakan kefleksibelan dari data tersebut. Jadi kalau digunakan Scratch, kita tampilannya bakal seperti ini, bakal sangat susah dipahami atau dibaca. Tapi kalau akan dipahami di pelan-pelan, itu variabelnya atau ini adalah pertanyaannya, lalu ini variabelnya itu adalah negara, lalu menentukan jawaban dulu. Ketika jawaban diambil, lalu ditanyakan dengan umur. Nah, di sini masuk ke permisalan. Jika kebolehannya itu jika di negara Amerika atau di Afrika itu usia minimalnya itu harus lebih dari 16 tahun. Kalau kurang itu kita tidak bisa mengendarai. Kalau lebih itu bisa mengendarai. Intinya ya, mungkin itu aja yang dapat kita sampaikan pada kali ini. Kita udah membahas tentang boolean atau konsep dan logic operator. Kita juga udah membahas tentang kondisi if, elif, dan else. Lalu kita udah membahas juga tentang kombinasi dari tiga kondisi tersebut. Lalu kita udah membahas tentang flowchart atau desain dari konsep yang mau kita buat. Lalu kita udah coba mendemo atau mencoba aktivitas ketiga, yaitu tadi temperatur suhu. Dan terakhir kita ada coba menggunakan project berapa cukupkah untuk mengendarai. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Apabila ada kurang lebihnya kita mohon maaf. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.